Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pelajaran firman Tuhan yang akan kita pelajari saat ini merupakan kesimpulan dari seluruh pelajaran sepanjang pekan ini, yaitu pelajaran ketiga, tanggal 10 sampai tanggal 16 Januari tahun 2026, yang berjudul Hidup dan Mati. Ayat hafalannya terdapat dalam kitab Filipi 1 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hidup Kristen menurut kesaksian Rasul Paulus bukanlah sekadar keberagamaan formal, melainkan suatu penyerahan total kepada Kristus yang mencakup seluruh keberadaan manusia, baik dalam hidup maupun dalam kematian. Ketika Paulus menyatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, ia sedang menyampaikan puncak teologi dan spiritualitas. Kristen yang berakar pada pengalaman perjumpaan pribadi dengan Kristus yang bangkit. Pernyataan ini bukan slogan iman yang puitis, melainkan ringkasan dari kehidupan seorang rasul yang telah menyerahkan segalanya demi Injil. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian, hidup Kristen dipahami sebagai hidup yang berorientasi pada misi Allah, sekalipun harus ditempuh melalui penderitaan, pengorbanan, dan kematian. Bapak Ibu sekalian, kesaksian Martin Luther King Jr. yang menyatakan bahwa seseorang belum layak hidup bila belum menemukan sesuatu yang layak untuk diperjuangkan hingga mati, menemukan resonansinya yang paling dalam kehidupan dan teologi Paulus. Paulus tidak hanya berbicara tentang kematian sebagai kemungkinan, tetapi sebagai konsekuensi logis dari kesetiaannya kepada Kristus. Seluruh pelayanannya diarahkan untuk memuliakan Kristus, baik melalui kehidupannya yang penuh penderitaan maupun melalui kematiannya sebagai martir. Di sini tampak bahwa nilai hidup Kristen tidak diukur dari panjang umur atau kenyamanan, melainkan dari kesetiaan kepada panggilan ilahi. Saudara-saudara sekalian, Paulus memahami hidupnya sebagai hidup yang telah disalibkan bersama Kristus, sehingga pusat eksistensinya bukan lagi dirinya sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam dia. Pernyataan dalam kitab Galatia 2 ayat 20 menegaskan bahwa iman Kristen adalah partisipasi dalam kehidupan Kristus, bukan sekadar pengakuan intelektual. Hidup oleh iman berarti membiarkan Kristus menentukan arah, tujuan, dan makna hidup, bahkan ketika jalan tersebut membawa kepada penderitaan dan kematian. Inilah dasarnya Bapak Ibu sekalian, mengapa Paulus dapat berkata dengan keyakinan penuh bahwa hidup dan mati somasima memuliakan Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, tema pertama yang ditekankan dalam pelajaran ini adalah panggilan Allah untuk menjalani hidup yang berfokus pada misi, bahkan sampai pada kesiapan untuk mati bagi Kristus. Panggilan misioner bukanlah tugas tambahan bagi orang Kristen, melainkan inti dari identitas iman itu sendiri. Paulus melihat dirinya sebagai alat Allah untuk menyatakan Injil, dan seluruh kehidupannya dipersembahkan untuk tujuan tersebut. Kesadaran inilah, Bapak Ibu sekalian, yang membentuk keberanian, ketekunan, dan kesetiaannya di tengah penderitaan. Saudara-saudara sekalian, tema kedua berkaitan dengan pemahaman Alkitabiah tentang kematian sebagai tidur yang menolak gagasan keabadian jiwa secara alamiah.
Paulus, Bapak Ibu sekalian, sejalan dengan ajaran Yesus dan para rasul lainnya, menggambarkan kematian sebagai keadaan tidak sadar, seperti tidur yang akan diakhiri oleh kebangkitan tubuh pada kedatangan Kristus yang kedua. Pengharapan Kristen tidak terletak pada keberlangsungan jiwa setelah kematian, melainkan pada janji kebangkitan yang nyata dan konkret. Pemahaman ini memberikan penghiburan yang mendalam dan pengharapan yang teguh bagi umat percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema ketiga menegaskan pentingnya kesatuan dalam Kristus sebagai kekuatan utama dalam peperangan rohani. Paulus menyadari bahwa misi Injil tidak dapat dijalankan secara individualistis, melainkan membutuhkan kebersamaan, kesatuan hati, dan kerjasama yang erat di antara umat percaya. Kesatuan ini bukan sekadar keseragaman, tetapi persekutuan yang hidup di dalam Roh Kudus, dalam konteks penderitaan dan pertentangan, saudara-saudara sekalian. Kesatuan menjadi kesaksian yang kuat tentang kuasa Injil. Bapak Ibu sekalian, ilustrasi tentang John Bradford yang menghadapi kematian dengan seruan Kristus. Kristus, tidak ada yang lain selain Kristus, menggambarkan secara konkret makna hidup dan mati bagi Kristus. Seperti Paulus, saudara-saudara, Bradford memahami bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan kesaksian terakhir yang dapat memuliakan Kristus. Kesetiaannya hingga mati menunjukkan bahwa Injil memiliki kuasa untuk mengalahkan ketakutan terbesar manusia, yaitu kematian. Dalam terang ini, Bapak Ibu, kematian orang benar menjadi alat kesaksian yang kuat bagi dunia. Saudara-saudara sekalian, ketika Paulus menyebut kematian sebagai keuntungan, ia tidak sedang memuliakan kematian itu sendiri, melainkan mengarahkan perhatian pada hasil akhir dari kesetiaan kepada Kristus. Istilah keuntungan yang digunakannya berkaitan erat dengan memperoleh Kristus sepenuhnya pada saat kebangkitan. Paulus menolak segala keuntungan duniawi demi pengenalan akan Kristus yang jauh lebih mulia. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian, kematian menjadi keuntungan karena membuka jalan menuju perjumpaan penuh dengan Kristus pada kedatangannya kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain itu, konsep keuntungan juga memiliki dimensi misionaris yang mendalam. Paulus memahami bahwa bahkan kematiannya dapat membawa dampak penginjilan yang besar bagi orang lain. Kesaksian iman yang teguh di tengah penderitaan dan kematian dapat melembutkan hati dan membawa orang kepada Kristus. Dalam perspektif ini, Bapak Ibu sekalian, hidup dan mati Paulus sama-sama diarahkan untuk kemajuan Injil dan kemuliaan Allah. Saudara-saudara sekalian, keyakinan Paulus bahwa kematian adalah tidur memberikan dasar teologisis yang kuat bagi pengharapan Kristen. Tidur melambangkan keadaan istirahat sementara, bukan keberadaan sadar di hadirat Allah. Ajaran ini konsisten dengan kesaksian Alkitab, mulai dari Yesus sendiri hingga para rasul yang menggambarkan kematian sebagai tidur sampai kebangkitan. Kebangkitan Yesus menjadi jaminan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan jeda sebelum kehidupan kekal. Bapak Ibu, kebangkitan tubuh merupakan pusat pengharapan Kristen dan solusi ilahi atas masalah kematian.
tanpa kebangkitan, iman Kristen kehilangan makna dan pengharapan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, fokus iman tidak diarahkan pada keadaan setelah kematian, melainkan pada janji Allah untuk membangkitkan umatnya pada akhir zaman. Inilah yang memberi keberanian kepada orang percaya untuk menghadapi kematian tanpa ketakutan. Saudara-saudara, dalam konteks kehidupan jemaat, Paulus menekankan pentingnya hidup yang layak bagi Injil melalui kesatuan dan keteguhan iman. Kesatuan dalam satu roh dan satu jiwa bukan hanya ideal etis, tetapi kebutuhan praktis dalam menghadapi tekanan dan penganiayaan ketika jemaat hidup dalam kesatuan. Mereka menjadi saksi yang kuat bagi dunia tentang kuasa Injil. Perpecahan sebaliknya melemahkan kesaksian dan menghambat misi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bahasa yang digunakan Paulus untuk menggambarkan kerjasama jemaat menegaskan bahwa misi adalah usaha bersama. Istilah seperti berjuang bersama dan bekerja bersama menunjukkan bahwa setiap anggota jemaat memiliki peran penting dalam pelayanan. Tidak ada ruang bagi individualisme dalam peperangan rohani. Kesetiaan kepada Kristus diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam misi bersama. Bapak, Ibu, dalam aplikasi kehidupan, ajaran Yesus tentang penderitaan menjadi relevan dan menantang. Mengikuti Kristus berarti siap menghadapi penolakan, penganiayaan, dan bahkan kematian. Namun, saudara-saudara, penderitaan demi Kristus bukanlah tanda kegagalan, melainkan bagian dari kesetiaan. Melalui penderitaan, iman dimurnikan dan kesaksian diteguhkan. Bapak, Ibu sekalian, kesadaran bahwa iblis bekerja dengan giat untuk menghalangi Injil menuntut umat Allah untuk bekerja dengan ketekunan dan kewaspadaan rohani. Perlengkapan senjata Allah menjadi keharusan dalam menghadapi peperangan rohani. Namun Bapak Ibu sekalian, kemenangan tidak dicapai melalui kekuatan manusia, melainkan melalui kesatuan dalam Kristus dan ketergantungan pada kuasa Roh Kudus. Dalam kesatuan inilah gereja dipanggil untuk berdiri teguh. Saudara-saudara yang kekasih, panggilan untuk hidup bagi misi menuntut pengorbanan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang percaya dipanggil untuk menemukan perannya dalam rencana Allah dan melaksanakannya dengan setia. Kesetiaan ini tidak selalu diukur dari keberhasilan lahiriah, melainkan dari ketaatan kepada kehendak Allah. Dalam kesetiaan itulah Allah dimuliakan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, janji kebahagiaan bagi mereka yang mati dalam Tuhan, memberikan penghiburan dan pengharapan yang kokoh. Allah tidak melupakan jerih lelah umatnya, dan setiap perbuatan yang dilakukan dalam kesetiaan memiliki nilai kekal. Pengharapan ini memberi kekuatan untuk bertahan dan terus melayani di tengah tantangan. Ketekunan menjadi ciri khas umat yang setia menantikan kedatangan Kristus. Akhirnya, saudara-saudara sekalian, hidup Kristen dipahami sebagai perjalanan memikul salib sambil menantikan
mahkota kehidupan. Salib melambangkan penderitaan dan pengorbanan, sedangkan mahkota melambangkan kemenangan dan kemuliaan kekal. Dalam perjalanan ini, Bapak Ibu, umat percaya tidak berjalan sendiri, melainkan bersama-sama dalam kesatuan tubuh Kristus, bersatu dalam Kristus, dan berpegang pada pengharapan kebangkitan. Gereja dipanggil untuk hidup dan bila perlu mati demi Injil, dengan keyakinan bahwa di dalam Kristus kemenangan telah dijamin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah kesimpulan pelajaran firman Tuhan untuk saat ini. Sampai bertemu pada pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.